Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu an-nasiru li awliya'ihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasulul hadi ila sawiyyi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Hadirin para jamaah salat tarawih Masjid Al-Marwah Bohar, mudah-mudahan senantiasa diberikan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki 7 menit mawon. Kula badhe menyampaikan sekedar sedikit ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keutamaannya di malam yang ketiga. Bahwasanya alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya sudah memperoleh sekarang tarawih malam yang ketiga. Bahwasanya keutamaan tarawih malam yang pertama, yakhrujul mu'minu min dambi fi awwali lailatin kayami waladathu ummu. Orang yang diberi keistimewaan oleh Allah bisa melaksanakan tarawih yang pertama, itu manfaatnya seperti orang yang baru dilahirkan. Jadi ibarat orang gitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam yang kedua, wa fi lailatis tsaniyah, orang yang bisa melaksanakan tarawih yang kedua itu yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minin. Dosa-dosanya dia diampuni dan dosa-dosa kedua orang tuanya juga diampuni ketika orang tuanya itu dalam keadaan Islam dan iman. Dan alhamdulillah sekarang kita ini memasuki malam yang ketiga. Apa manfaatnya? Wa fi lailatis salisah, barang siapa yang bisa melaksanakan di malam yang ketiga, maka yunadi malakun min tahtil arsy istanif amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Pada malam ketiga, malaikat di bawah arsy bersuruh mengundang-undang mulai melakukan amal kebaikan. Barang siapa yang mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuninya. Allah, alhamdulillah. Dan para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Al-Marwah Bohar yang dimuliakan oleh Allah. Kula kali panjenengan sedaya niki mugi-mugi malon. Masya Allah. Sedaya kula jenengan mugi-mugi klebet dawuhipun Kanjeng Nabi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mugi-mugi kula kali panjenengan kelebet dawuh Kanjeng Nabi, man barang siapa qoma qiyamul lail, termasuk salat tarawih ini. Di bulan Ramadan qiyamul lail, iman karena Allah, wahtisaban dan mengharap ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mudah-mudahan setiap malam kita dapat ampunan Allah. Amin Allahumma amin. Di siang hari mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya melakukan puasa, alhamdulillah besok 3 hari. Mudah-mudahan digolongkan hadis Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari iman karena Allah, wahtisaban benar-benar mengharap ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Benar-benar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dijadikan ahli surga. Minallahumma amin. Kula kali panjenengan sedaya niki mangke badhe dibalekaken, dibangsulaken tenggene swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kula ningali masyaallah semangate Masjid Al-Marwah Bohar ini diasuh oleh beliau Pak Mizan ini kok luar biasa semangat dari atas ini sampai
Solawatnya bengok-bengok semuanya. Amin. Muga-muga angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula paringi bocoran. Ono wong biasa-biasa mawon, tapi nanti mulia di hadapan Allah. Dia ini tidak ustadz, tidak kiai, tidak orang-orang kondang, tapi nanti dapat keistimewaan yang besar nanti di kerajaan langit. Di prioritas no mlebet swarga. Mlebet swarga niku gampang. Karek mlebu ngoten mawon. Lah, apa to kula kali panjenengan termasuk iku? Wong sing gampang mlebet swarga. Lah niki pirengaken. Kula diparingi bocoran Kanjeng Nabi. Napa niku Ustaz? Salasun. Ada 3 perkara, ada 3 orang. Man kunna fihi hasabahu wa hisaba yasira adkhalahu al-jannata birahmati. Ada 3 orang ini, barang siapa melakukan 3 perkara ini, hasabahu wa hisaba yasira. Allah akan menghisab dengan hisaban yang ringan. Wa adkhalahu al-jannata birahmatihi. Menungso nglakoni 3 perkara iki dijamin mlebet swarga, gak kaken ditakoni. Gak kaken ditakoni kali Allah langsung dilebetaken swarga. Para sahabat takok pada waktu itu. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? 3 perkara niki nopo ya Rasulullah? Qala Kanjeng Nabi jawab. Nopo? Nomor sunggal tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, jaminan ahli surga itu yang kedua adalah wattasilu mangkotoaka. Engkau menyambung tali persaudaraan, tali silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ta'fu amman dolamaka. Jaminan orang masuk surga itu yang ketiga adalah orang yang memaafkan yang menyakitinya. Memaafkan orang yang menyakiti, memaafkan orang yang mendolimi dengan tanpa syarat. Idza fa'alta dzalika, apabila hamba tersebut bisa melakukan 3 hal tersebut, tadkhulu al-jannata birahmati, dijamin melebet suargane Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 perkawis niki pangapunten. Gampang diucapke, angel dilampahi. Nomor setunggal, cobi kula kali panjenengan renungkan. Terus Kanjeng Nabi nomor setunggal tiang engkang dijamin mlebet swarga iku inggih menika yang pertama tu'timan haramaka. Maksudnya nopo? Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Bahasa gampangane loman kepada orang yang pelit. Senang memberi walaupun tidak diberi. Saged dimengerti ya? Engkang nomor kali wattasilu mangkotoaka, nyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Termasuk salah satu tanda orang yang tidak diterima amalnya itu ketika masih ada kebencian, masih ada kedengkian, masih tidak rukun dengan saudaranya, masih tidak rukun dengan tetangganya, masih tidak rukun dengan sesama umat Islam. Hati-hati, panjenengan niki angsal ampunane Allah, angsal fadilah taraweh, angsal fadilah Lailatul Qadar, mugi-mugi mawon. Tapi dilalah mangke nang akhirat niku pangapunten, panjenengan amal ibadah hilang gara-gara masih tidak saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Gara-gara saling tidak memaafkan kepada saudaranya, gara-gara masih ada permusuhan. Iki perlu digerayangi kula kali panjenengan sedaya. Mergo napa? Pintu-pintu surga ini dibuka di bulan suci Ramadan ini.
Amal ibadah sholat fardu 1 kali sama dengan amal ibadah 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Ngamal ibadah sholat sunnah itu pahalanya sama seperti ibadah sholat fardu. Apa to panjenengan boten eman mangke nang akhirat tibake amal ibadah gak ono gara-gara durung rukun karo lur, gara-gara boten rukun kali tong gara-gara isek punya musuh. Saged dimengerti nggih? Mergo Kanjeng Nabi niku sedaya menungso iki di sepuro nang ngene wulan Ramadan iki illa rojulan, kecuali orang laki-laki kanat bainahu wa baina akhi sahna, antara kedua orang laki-laki ini tidak saling menyapa, masih ada permusuhan, masih ada satron, masih ada tidak rukun antara lain dan sebagainya. Maka dikatakan andiru hada ini, tunggu dulu kedua orang ini hatta yastoliha. Jenengan niki sudah mendapatkan 3 malam saumpami. Kok masih ada tidak rukun dengan teman, saudara, tetangga dan lain sebagainya. Sing asale ate di sepuro iku lho, gak sida di sepuro. Napa purun jenengan? Mboten Bu? Purun. Mula sangka iku pangapunten menawi insyaallah tenggene jamaah Masjid Al Marwah Buar mboten enten sing memutuskan hubungan famili. Mboten enten nggih? Mboten enten. Terakhir, sinten tiang engkang dijamin mlebet swarga inggih menika wa ta'fu amman dolamaka. Panjenengan niki dalam hubungan bermasyarakat pasti ada yang menyakitinya, pasti ada yang merugikan kita. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada jalan yang tidak berlubang, tidak ada manusia yang semua cocok kepada kita. Pasti ada di antara hamba Allah ini tidak cocok dengan kita, tidak suka dengan kita. Suatu saat kita punya salah, mereka juga punya salah kepada kita. Tapi kita dengan legowo memasuki bulan suci Ramadan, mereka tanpa syarat yang pernah menyakitiku, pernah merugikanku, saya maafkan semuanya. Karena apa? Tandane wong apik iku mau nggih siji, yaiku ahsin ilaman asa ilaika. Tandane kula kali panjenengan diarani wong apik temenan, ahsin berbuat baik ilaman asa ilaika, kepada orang yang berbuat baik kepada panjenengan. Ono wong iku ngaku aku orang baik di sini. Tibake karo tanggane durung rukun. Itu berarti cuma pinter ngomong durung apik temen. Nah, ono wong loman iku apa? Senajan wong liya iku mboten nate memberi tapi kita beri. Nah, ada dulur sing ngajak bengkerengan, ngajak pedot-pedotan sana, tapi kula kali panjenengan sedaya tetep sambung, tetep ngapiki. Iku ciri-ciri wong ahli swarga. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya monggo digrayani awake biar piyambak-piyambak. Supaya napa? Ulang suci Ramadan iki bener-bener angsal ampunane Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan sedaya sowan di hadapan Allah nanti benar-benar bisa mengambil pahala-pahala yang sangat besar di akhirat nanti. Mergo napa? Nang akhirat meniku menungso sing paling diterima Allah iku menungso sing paling resik atine, sing paling selamat atine. Ibadah sujud ngantos gosong bathuke. Salate kathah, Qur'ane kathah, tapi lek dereng rukun kali dulur sanak tetangga, dereng apik karo wong liya, aja arep-arep disepuro dosane oleh Allah. Ojo arep-arep dilebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa? Nang ngene kiamat mangke, nang akhirat mangke didhawuhaken kali Allah, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, layan tidak bermanfaat malun, harta yang kita bangga-banggakan.
Banun, anak yang kita bangga-banggakan. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang sowan menghadap Allah biqalbin dengan hati salimin yang selamat, yang suci, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Kalau kita mengajak kepada sejarah, bukankah Fir'aun itu jabatannya tinggi sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu luar biasa sombongnya, luar biasa jabatannya tinggi. Bukankah korun itu kalau kita bandingkan dengan dunia kita, masih banyak hartanya korun daripada kita. Artinya apa? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita bangga dengan raut muka yang ganteng, rupawan, gagah, Abu Lahab itu ganteng, gagah, luar biasa. Tapi orang-orang yang saya sebut tadi, tidak ada kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini kecuali kita gerayangi awake dewe-dewe, introspeksi diri, koreksi diri. Ampun ngantos, mumpung ini masih 3 hari bulan Ramadan. Ayo cepat-cepat gerayangi awake dhewe, ayo cepat-cepat berpelukan ketika masih ada perpecahan. Ayo saling memaafkan ketika masih ada kesalahan-kesalahan. Ayo saling memberi antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kultum 7 menit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.